Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih bisa beraktivitas dengan segenap kekuatan dan kesemangatan yang kita miliki. Tentunya hal ini merupakan satu poin penting yang tidak boleh kita lupakan untuk disyukuri. Karena berapa banyak dari manusia pada saat ini hanya duduk terdiam merenungkan segenap masalah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tertimpa musibah penyakit. Maka dari itu, pertama kita ucapkan alhamdulillah, kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Kita pun mendoakan kepada semua kaum muslimin yang saat ini sedang ditimpa musibah, khususnya orang-orang sakit. Kita doakan semoga mereka semua diberi kesembuhan dan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kesedihan merupakan satu rasa yang tentunya sering kita alami, sering kita dapatkan. Di samping kebahagiaan yang kita dapatkan, keceriaan yang selalu kita dapatkan, tentunya ada rasa sedih yang telah sedang ataupun akan kita rasakan selanjutnya. Tentu ini merupakan satu hal yang menjadi sunnatullah, satu hal yang menjadi wajib adanya di kehidupan kita saat ini. Cuman sayangnya ada banyak orang yang mentafsirkan bahwa kesedihan itu merupakan suatu aib. Terlebih seorang pria, seorang laki-laki ketika merasa sedih, mencucurkan air matanya dengan segenap kesedihan yang dirasa, itu merupakan sebuah aib. Nauzubillah. Bahkan sesungguhnya kesedihan, keluarnya air mata seorang laki-laki khususnya akan menjadi satu hal yang sangat terpuji ketika hal itu ada pada satu tempat yang tepat, pada satu hal yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, juga pernah merasakan kesedihan, bahkan sering mengeluarkan air matanya ketika menghadapi suatu masalah yang dihadapi. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Rasulullah dengan spontan meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, iqra alayya." Wahai Ibnu Mas'ud, bacalah kepadaku salah satu ayat Al-Qur'an. Fakultu ya Rasulullah. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzal." Aku membacakan ayat Al-Quran kepadamu, sementara Al-Quran itu sendiri diturunkan kepadamu. Nah, ini bentuk, Masya Allah, bentuk hormatnya. Salah satu adab seorang murid ketika ditanya atau diminta sesuatu oleh gurunya, jadi memastikan terlebih dahulu apakah hal itu boleh ataupun tidak. Ini merupakan salah satu adab juga. Jadi Ibnu Mas'ud merasa mungkin sedikit tidak percaya ketika diminta untuk membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku sangat menyukai untuk mendengarkan Al-Quran itu sendiri dari selain aku. Masya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah memastikan kepada Ibnu Mas'ud, pertama
itu benar sebuah perintah dari Rasulullah, bahwa Rasulullah meminta untuk dibacakan Al-Quran. Kemudian kedua, alasannya kenapa? Alasannya karena Rasulullah sangat menyukai, sangat mencintai untuk mendengarkan Al-Quran dari selainnya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah itu, tanpa berpikir panjang, faqara'tu suratan nisa hatta balagat wajibna bika ala haula'i syahida. Maka tanpa berpikir panjang, Ibnu Mas'ud langsung membacakan surat An-Nisa sehingga sampai di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sampai di ayat ini, kemudian fara'aitu ainaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Maka ketika sampai di ayat ini, Ibnu Mas'ud melihat kepada Rasulullah SAW, air matanya keluar. Beliau menangis. Bahkan di hadis lain, di riwayat lain disebutkan sampai air matanya membasahi jenggot Rasulullah SAW. Mungkin di sini bisa digambarkan nangisnya Rasulullah begitu dahsyat ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting yang tentunya menjadi satu faidah yang perlu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Rasulullah meyakinkan kepada Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah mencintai untuk mendengarkan Al-Quran dari selain beliau. Artinya apa, kaum muslimin? Artinya bahwa ketika kita sedang mendengarkan Al-Quran atau sengaja ataupun tidak sengaja kita mendengarkan ayat Al-Quran, maka sunnah dari Rasulullah SAW kita wajib mencintai, wajib menikmati, wajib mentadaburi ketika kita mendengarkan Al-Quran. Terlebih kita sendiri yang membacanya, terlebih kita sendiri yang membaca tafsirnya contohnya, kita sendiri yang mendalami isi kandungan dari ayat tersebut. Bahkan ketika mendengar pun kita disunahkan untuk mencintai lantunan ayat tersebut, untuk didalami, kemudian kita berusaha untuk khusyuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu pelajaran pertama. Kemudian kedua, nah, di awal sudah kita jelaskan bahwa seorang laki-laki ataupun siapapun itu, seorang muslim, ketika bersedih, ketika harus mengeluarkan air mata, usahakan kesedihan dan keluarnya air mata tersebut harus pada tempat yang memang terpuji, sehingga kesedihan dan keluarnya air mata kita menjadi kesedihan yang berpahala, kesedihan yang menimbulkan cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Nah, di antara bentuk sedihnya dan keluarnya air mata Rasulullah itu adalah ketika saat mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Subhanallah. Jadi kesedihan pada tempat yang sangat luar biasa agung, yang sangat luar biasa baiknya untuk kita pelajari. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita ingin sampai sedih, bahkan mengeluarkan air mata ketika mendengarkan Al-Quran, syaratnya apa? Syaratnya tidak mendengarkan begitu saja. Coba kita dalami isinya, coba kita fahami ayat-ayat yang dilantunkan tersebut, sehingga kehusuan tersebut menimbulkan kesedihan dan bahkan mengeluarkan air mata. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini sudah kita pahami bahwa sesungguhnya kesedihan itu merupakan bukan sebuah aib bagi seorang laki-laki dan umumnya seorang kaum muslimin. Bahkan kita wajib bersedih, bahkan kita wajib mengeluarkan air mata ketika kita mendengarkan ataupun bahkan membaca ayat Al-Quran, seperti halnya Rasulullah SAW yang kita saksikan tadi di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi seorang muslim yang lebih kuat, yang lebih faham terhadap apa yang kita alami untuk diposisikan menjadi atau dijadikan sebagai ladang pahala. Sedih, jadikan itu menjadi ladang pahala. Bahagia pun sama, jadikan itu menjadi ladang pahala. Dalam kondisi apapun, usahakan seorang muslim
harus kuat, harus bisa menjadikan hal tersebut menjadi ladang pahala. Mudah-mudahan kultum yang sangat ini bisa memberikan faedah yang banyak kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.